Saudaraku, salam sehat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus, bahwa kita bisa jumpa lagi saudaraku dengan saya Miriam Musa dalam cerita Alkitab. Saya mau bercerita dari kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, yaitu orang yang sama yang menulis Injil Lukas. Kisah para rasul adalah lanjutan Injil Lukas dan juga jembatan bagi kitab-kitab Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru. Injil berisi kisah tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya. Kitab surat-surat memberi semangat dan pelatihan bagi gereja mula-mula. Kisah para rasul mencatat bagaimana gereja saat itu diorganisasikan oleh sekelompok murid yang acak menjadi tubuh Kristus dan dalam dunia ini. Jadi saudaraku, saat ini kami yang memberitakan Injil pun adalah murid Yesus. Saat ini murid Yesus bukan lagi 12, tapi sudah banyak di seluruh dunia. Setelah Yesus terangkat ke sorga yang disebut hari Pentakosta, yaitu terjadi setelah kematian dan kebangkitannya, orang Yahudi mempunyai jadwal untuk merayakan pesta tahunan yang disebut Pentakosta. Pada saat mereka berkumpul bersama, satu hal yang indah dan tidak disangka terjadi. Roh Kudus datang. Ini adalah peristiwa besar sesuai dengan janji Yesus, yaitu Yesus telah menjanjikan hal ini kepada para murid. Janjinya yaitu, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 8. Apakah kita mengerti arti peristiwa ini? Dalam Perjanjian Lama, orang-orang, bahkan orang percaya, menggunakan bait suci untuk berhubungan dengan Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan lebih berada di bait suci. Tuhan ada di mana-mana, kapan saja Tuhan mau. Tetapi saat itu, Tuhan menampakkan diri kepada manusia melalui sebuah tempat kudus, yaitu juga dengan tiang api atau semak yang terbakar. Kemudian Tuhan datang menjadi manusia suci
yaitu Yesus, untuk menggenapi pengorbanan dirinya sendiri. Pada hari Pentakosta, Tuhan datang kepada manusia untuk membuat tempat tinggalnya dalam setiap kita yang percaya. Ini adalah cara yang sangat berbeda dalam mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Hal itu merupakan awal dari gereja mula-mula. Pada titik itu, mereka yang percaya pada kebangkitan Yesus mulai terorganisir. Mereka mulai menetapkan beberapa peran dalam pelayanan. Mereka mulai memberi uang dan harta kepada orang yang membutuhkan. Mereka mulai terorganisasi untuk pergi keluar menyatakan berita pengampunan yang Yesus lakukan melalui kematiannya. Segala sesuatu jadi segar dan baru. Semua peraturan telah berubah. Gereja juga berubah bersama mereka. Dengan jemaat mula-mula, mereka melakukan satu-satu hal yang mereka tahu, yaitu saling mengasihi dan menyatakan berita baik mengenai pengorbanan Kristus dan berita pengampunan yang Yesus tawarkan. Mereka terorganisasi untuk menyelesaikan misi yang ditinggalkan Yesus bagi mereka untuk memberitakan kabar baik pada dunia. Salah satu kepemimpinan utama gereja mula-mula tentu adalah Petrus. Ia orang yang saat Yesus diadili menyangkal mengenal Yesus. Pasti kita semua tahu cerita Petrus. Tetapi setelah Pentakosta, Petrus menjadi pemeran utama dalam kepemimpinan gereja mula-mula. Sangat menarik, saudaraku. Alkitab harus diceritakan. Banyak kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan. Para pemimpin agama juga pada saat itu banyak yang menentang Yesus saat Yesus mengajar di bumi. Mereka juga menentang gereja mula-mula. Mereka juga menganiaya para rasul. Mereka mencoba untuk menghancurkan dengan sudut pandang mereka, yaitu mengatakan sekte sesat. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias karena mereka juga tidak mau kehilangan kuasa dan wibawa yang mereka nikmati dalam komunitas mereka. Demikian saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita semua bergandengan tangan untuk tetap memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus. Terima kasih sahabatku semua. God bless you all. Amin.